Salah satu culture shock aku soal introvert tadi, ada fun fact adalah ketika aku di pesawat waktu itu aku lagi dari New York ke bukan, aku dari Minneapolis ke LA waktu itu. Di pesawat lalu aku pesawat dengan satu bapak-bapak ya pakai baju terus jamnya bagus apa dia rapih lah. Terus dia nanya, "Hey, what do you do?" gitu kan. Kalau Amerika kan what do you do itu ngomongin pekerjaan hal yang lazim. Aku bilang, "Oh, I'm just a student. What do you do?" Terus dia bilang, "Oh, aku just a investment banker." Terus kayak, "Oh, that's nice." Udah dong, biasanya kan Udah. Indonesia kerja apa? Udah kelar. Dia bilang, "Ya, gajiku berapa M setahun, berapa ratus ribu dolar per tahun, tapi aku nggak seneng." Ngomongin gaji itu satu hal yang lazim. Nah, jadi ketika kita lihat ketika di Amerika aja ngomongin gaji kan normal ya di Amerika. Ngomongin gaji itu bukan hal yang tabu. Di sini kan tabu untuk mempertanyakan gaji orang. Di sana tidak. Ketika kita tidak bisa menyesuaikan diri dengan perbedaan-perbedaan tersebut dalam sosial itu kan kita sudah menciptakan friksi antara diri kita sendiri gitu loh. Aku nggak mungkin dong dari Amerika yang ngomongin gaji secara gamblang doang tiba-tiba ke Indonesia ya aku setahun dapat berapa M gitu kan nggak mungkin kan. Emang berapa M? Waduh, amin. Amerika pernah dengerin kenanya nyambung. Itu nggak bisa kayak gitu kan. Maksudnya hal-hal seperti itu tuh nggak bisa kayak si orang-orang bapak-bapak itu. Maka hal-hal seperti ini kan harus kita pelajari dalam otak kita tapi nggak ada orang yang ngajarin, beda sama pas bayi gitu. Orang tua kita ngajarin cara makan, cara ini, tapi pas kita udah umur 20 kita masuk lingkungan kerja kan nggak ada yang ngajarin cara bersosialisasi. Tadi Bang Bilal sempat nyebutin soal The Stranger, Jean-Paul Marcel, si karakternya Jean-Paul Marcel itu orang yang tidak merasa dia belong. Dia sempat ada di satu titik di ceritanya itu dia membunuh seorang Arab, di situ ditulisnya karena mataharinya mengganggu dia atau apa gitu. Ya kan ada. Terus pas dia novel itu dibuka ketika dia ngomong mama meninggal hari ini atau kemarin, aku nggak tahu, kurang lebih gitu kan. Dia itu orang yang tidak merasa bisa mengikuti konvensi-konvensi sosial yang normal pada dasarnya gimana sewajarnya. Maka dari itu makanya dia akhirnya masuk penjara. Bahkan si hakimnya itu marah banget sama dia bukan karena dia membunuh si orang Arab tersebut, tapi karena si John Pomersat ini tidak merasa sedih ketika ibunya meninggal gitu. Pas pertama kali si Christo ketemu aku, dia cerita, yang aku pikirin tuh itu, wah ini Mersol, ini The Stranger dalam konteks film gitu. Dia bilang gitu? Enggak, ini aku. Okay. Bahkan pas aku nanya Christo nggak pernah baca The Stranger waktu saat itu, saat dia menulis skrip ini, makanya aku kaget gitu. Aku kira, wah ini banyak sekali kemiripan Mersol dengan Gemma gitu. Walaupun ceritanya nggak sama, tapi sifatnya tuh sama, keresahannya sama. Dari dulu tuh pas aku baca Mersol tuh dari tahun 2000, aku waktu itu baca 2018 apa 2000 tahun itu lah. Aku tuh ngerasa ini adalah satu novel yang bisa menyuarakan rasa stresnya kita, depresinya kita sebagai warga sosial. Yang seakan-akan kita tuh diperbudak oleh aturan-aturan yang bahkan tidak tahu kita aturannya apa. Bahkan aku rasa orang-orang yang ngeset aturannya pun juga tidak paham aturan sosial itu seperti apa sih. Kalau kita tanya harus kayak gini tuh ada jawabannya gitu. Tapi terkadang apakah ada aturan yang merinci kayak contoh harus kayak gini dengan tangan yang ini, harus cium tangannya seperti apa, itu tidak ada tulisan dengan jelasnya dalam buku adab atau apa gitu kan, tidak ada gitu. Tapi kita sudah seakan-akan kita mengerti gitu. Nah hal-hal seperti ini tuh yang membuat aku merasa aku harus ambil karakter Gemma, gara-gara Gemma tuh punya keresahan yang seperti itu. Kayak apa sih harus ngomong sama orang, harus kayak apa sih, jadi asik tuh apa sih, arti asik, jadi seru tuh apa sih, jadi orang yang diinginkan tuh seperti apa sih. Bahkan kalau misalnya kita bilang jadi laki-laki, jadi pacar orang tuh harus seperti apa sih gitu, itu kriteria kan banyak-banyak dan tergantung setiap orang. Tapi dalam konteks bersosialisasi, dalam konteks berkawan atau dalam konteks menjadi sopan ke orang-orang yang lebih tua, itu tuh kan banyak variabel ya, bukan hanya kan kita bilang contoh deh, jadi pacar yang baik itu seperti apa, tergantung perempuannya ingin apa atau tergantung laki-laki ingin seperti apa. Tapi kan kalau misalnya kita bersosialisasi gitu atau berkawan kan banyak kali orang. Kita kan nggak tahu harus ngikutin orang-orang yang seperti apa yang kita ingin lakukan. Nah, hal seperti ini tuh menjadi keresahan si Gemma dan aku rasakan itu juga gitu loh. Bahwasanya ketika aku di Amerika atau aku di Indonesia atau aku lagi di Jakarta atau lagi di Jogja atau lagi di mana, cara berperilaku aku itu beda, otomatis harus dibedakan. Tapi yang seperti apa aku nggak tahu gitu. Aku berkawan dengan orang yang dari mana aku nggak tahu. Tapi kita harus katanya adjust, kita harus menyesuaikan diri dengan lingkungan kita. Lah tapi lingkungan kita beda-beda. Kita menyesuaikan diri seperti apa gitu sih. Itu yang menurut aku kayak penting banget karena karakter ini karakter orang yang mungkin ada kesulitan dalam penyesuaian diri.
Tapi menurut aku semua orang punya kesulitan penyesuaian diri. Menurut aku Benar. bohong orang yang tidak pernah sulit dalam penyesuaian diri. Itulah yang ditulis oleh Charles Darwin Nah, kan. iya. Evolusi itu tergantung adaptasi. Benar. Semua orang repot dalam beradaptasi. Cuman orang yang jago beradaptasi akhirnya mereka unggul. Dan sebenarnya kalau kita lihat sosialisasi dalam dunia sosial kita, sekitaran kita, bahkan ditinggal meninggal nanti, itu seperti baca Darwin. Orang yang paling jago beradaptasi dengan banyak orang, maka menjadi orang yang paling banyak teman gitu, banyak Benar, kawan gitu. benar. Tapi orang yang sebenarnya tidak banyak kawan, sebenarnya bukan karena dia itu nggak seru atau aneh, cuman karena dia tidak adaptasi, tidak jago. Mungkin dengan lingkungan yang orang-orangnya ingin serius dan ingin ngomong-ngomong hal-hal soal buku dan intelektual, hal-hal itu macam itulah. Dengan dia tidak bisa menyesuaikan, dia jadi orang ngelawak di sana. Orang-orang yang ingin tongkrongan seru-seruan aja, dia malah ngomong serius. Orang yang ngomong serius di tongkrongan itu kan bukan orang jahat atau orang apa, tapi orang-orang malas berkawan sama dia karena dia terlalu serius, malas bosen gitu. Ya. Jadi orang tidak jago adaptasi. Nah itu yang menurut aku sangat penting kita bicarakan karena tidak semua orang itu jago adaptasi, tapi kita memaksakan orang harus bisa adaptasi gitu.